Sudah dikasih oleh Tuhan kita membuka Alkitab kita di dalam yang saya berbicara di minggu yang lalu akan the word of Christ. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita belum selesai dalam ayat itu, tapi saya percaya bahwa pagi ini kita masih tinggal di bagian yang pertama dalam kitab Kolose pasal yang ayat yang ke-16. Nah, pagi ini saya ingin baca beberapa ayat buat saudara mendahului. Dan saya ingin mengajar tapi terlalu jauh, terlalu panjang. Kita pun tidak punya waktu yang banyak. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya hanya preaching. Sudah dikasih oleh Tuhan dan saya percaya ini akan memberkati saudara. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan dalam bahasa Indonesia, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Kita baru lihat bagian yang pertama, yaitu perkataan Kristus. Dalam bahasa yang dikatakan, lihat the word of Christ, the word of Christ. Ini yang kita lihat di minggu lalu, dwells in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Kemudian kita baca dalam pembacaan yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan, yang kita lihat di minggu yang lalu, Kisah pasal yang keempat. Saudara, saya tidak sempat sampaikan hal ini, tapi kita akan melihat kesemuanya ayat yang saya akan baca di pagi ini. Kisah pasal yang keempat Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32. Pasal yang ke-20 ayat 32. Katakan bahwa so now, kita baca aja dalam di sini ada bahasa Inggris. So now, brethren, I command you to God and to the work of His grace. Nah, itu yang kita lihat minggu lalu, the work of Christ dan the work of His grace, yaitu the word revelation, which is able to build you up and to give you an inheritance among those who are sanctified. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan dalam bahasa di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, yang dikatakan is able membangun kamu dan menganugerahkan kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang-orang yang telah dikuduskan. Sini saya dikatakan inheritance. Kemudian yang ketiga kita baca di dalam Kisah pasal yang kelima, Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-20. Pasal yang kelima ayat 20. Ketika mereka keluar dari penjara, malaikat membuka akan penjara itu, ayat 20, tapi lebih baik saya baca mulai ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Zaduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati
Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, ini ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Bahasa Inggris dikatakan go, stand, ayat 20. In the temple and speak to the people. Dikatakan all the words of this life. All the word dikatakan di sini tadi kita dikatakan the word of Christ, the word of His grace. Di sini kita lihat yang ketiga, kita lihat the word of His life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita lihat ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di sini dikatakan Injil atau good news. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bahasa Inggris dikatakan for I am not ashamed of the gospel of Christ. Dikatakan the gospel of Christ. Jadi good news of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believe, for the Jews first and also for the Greek. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa 4 hal ini dikatakan the word of Christ, the word of His grace, the word of this life, dan kemudian dikatakan gospel of Christ atau good news of Christ. Saudara, dan banyak gereja tidak preach hal yang seperti ini, saudara. Dan mereka preach tentang sejarah dunia dalam berita, wisdom of this world, sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak mereka preach tentang law, karena untuk menyerang orang. Dia lihat oh sana begini, saya harus preach untuk condemn dia, supaya dia berubah. Mereka pikir dengan dia punya hikmat membuat orang berubah, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah lihat bahwa law itu Alkitab berkata kill kita, sudah dikasih oleh Tuhan, membunuh hidup rohani kita. Sudah, itu law. Dan banyak yang kita dengar di pulpit, di mimbar-mimbar, orang berbicara seperti itu. Sudah banyak tidak preach the word of Christ atau the word of His grace, tidak preach hal yang itu. Tapi saya bersyukur sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan banyak, membuka revelation, dan saya preach yaitu the word of Christ, the word of His grace. Sehingga itu yang manifestasi dalam hidup saudara. Sudah tidak condemn satu sama yang lain, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tidak perkataan wisdom of this world yang Alkitab berkata tahil, omong kosong, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi banyak yang keluar saling menasihati, menguatkan dan membangun. Karena itu berbuah, karena itu yang saya preach, itu yang saya khotbah, mengangkat saudara siapa sebenarnya saudara dan keberadaan saudara dalam dunia ini. Karena Tuhan sendiri berkata, as He is, so are we in this world. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kembali kita mau lihat di sini dikatakan the word of Christ. Let the word of Christ, 4 ayat ini yang saya pertolak untuk berbicara, dwell in you richly. Ya, saudara, saya katakan di minggu yang lalu, kalau the word of Christ sudah dwell in you, dalam kita richly, dalam segala kekayaannya. Bahasa yang lain dikatakan the word of Christ limpah dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan, maka sudah kita kuat, saudara. Kita tidak akan terpengaruh dengan wisdom of this world. Kita tidak akan terpengaruh dengan condemnation daripada dunia ini, intimidasi daripada dunia ini, daripada omong kosong. Tidak, karena the word of Christ itu power ada dalam hidup kita. The word, sebab dikatakan, saya sudah baca minggu yang lalu, dikatakan bahwa Christ is the power of God, the wisdom of God. Nah, kita selalu berjalan dengan wisdom daripada Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu yang saya preach.
Yaitu biar the word of Christ dwell in you richly. Sebab dunia ingin menipu kita. Kita berkata setan itu deceive. Dia ingin menipu kita, dia ingin menyesatkan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita lihat, saya katakan di minggu yang lalu, banyak tawaran-tawaran datang dalam hidup kita. Tapi kalau sudah punya the word of Christ, sudah tidak akan terpengaruh. Sudah dengan bujukan-bujukan sudah dikasih oleh Tuhan secara fisikal. Bujukan-bujukan sudah dikasih oleh Tuhan dengan mereka punya wisdom, sehingga kita terpengaruh. Kita tinggalkan jalan yang sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan di minggu yang lalu, saya tidak pernah bujuk-bujuk orang, saya tidak pernah memancing di kolam orang punya kolam sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak, selama saya di sini, saya tidak telepon datang di gereja saya, ini, ada bisnis, ada begini semua, kamu bisa begini. Saya tidak bujuk dengan semua itu, saudara. Tapi mereka yang datang, saudara punya pengalaman saudara, yang datang di tempat ini sudah dikasih oleh Tuhan, saudara sudah merasakan dan mengalami bahwa benar Tuhan hadir di sini. Sudah dikasih oleh Tuhan, sudah mengalami mujizat, miracle, bahwa Tuhan hidup ada di sini. Dan sudah mulai grow, bertumbuh dalam Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab kita lihat, saya bicara minggu yang lalu, dengan bujukan, dengan tawaran-tawaran, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu sudah, walaupun dia seorang pendeta, dia seorang hamba Tuhan, saudara, yang dikasih oleh tawarkan, sudah untuk tinggalkan pada jalan itu, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka itu adalah, kita sudah lihat minggu yang lalu, itu adalah pencuri. Ada punya karakter, mereka mau mencuri. Saya tidak punya karakter seperti itu. Mau curi sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah datang si Tuhan bawa, sudah di sini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat karakter daripada orang-orang yang suka berbuat seperti ini. Alkitab berapa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka ingin mencuri semua yang baik dalam hidup saudara. Sebab itu saya katakan hati-hati. Pegang apa yang ada padamu. Dan jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saya untuk melawan semua itu kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tapi kita tahu bahwa the word of Christ adalah Tuhan punya wisdom, sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana kita dapat menolak, kita dapat tahu bahwa ini dari Tuhan atau bukan, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita terpengaruh banyak kali dengan dunia, dengan tawaran secara fisikal sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah kalau kamu datang di sini, lihat ini, lihat itu. Bukankah kalau kamu berbuat ini, kamu dapat lihat kamu lebih daripada yang lain. Kesombongan datang dalam hidup kita. Saya tidak pernah menawarkan sesuatu dalam hidup saudara, tapi yang saya tahu bahwa Christ in you, Creator ada dalam hidup kita. Dia yang ciptakan kita sudah dikasih oleh Tuhan. Creator yang ciptakan kita, dan dia tahu di tempat mana dia mau tahu akan hidup kita. Dia tahu dia akan memberikan ide kepada kita sesuai dengan dia create kita, dan kita prosper di tempat itu sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah berikan manual, the word of Christ. Tuhan punya wisdom, saudara, dikasih oleh Tuhan. Jangan tertipu dengan wisdom dunia ini. Hanya ingin mencuri semua yang baik dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak pernah terlambat selama kita tahu, kita sadar. Karena kemarin Ibu Ira sudah katakan, Tuhan sudah menjadikan orang yang diberkati. Karena Christ ada dalam hidup kita. Dan Tuhan berikan firman-Nya adalah manual. Dan Alkitab berkata yaitu the word of Christ. Karena in Christ are hid all the treasure of wisdom and knowledge. Itu yang saya bicara minggu yang lalu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Seandainya sudah stay di situ, sudah akan lihat, sudah akan berjalan from glory to glory. Karena Christ in you, the hope of glory. Saya katakan di khotbah di hari Kamis, the mystery that had been hid from ages and generation. Jadi tidak dikenal oleh Musa, oleh Daud. Tidak dikenal mereka oleh Elia, oleh Elisa. Tidak dikenal oleh spirit realm, sekalipun principality, saudara, sekalipun dia angel yang luar biasa, dia tidak kenal. Tapi Alkitab berkata itu misteri, itu rahasia, dinyatakan kepada kita sehingga menjadi suatu tanda heran
Mungkin malaikat berkata, malaikat Jibril berkata, wow, kita tidak pernah kenal, tapi sekarang itu misteri dinyatakan buat saudara dan saya, dinyatakan kepada dunia. Bukankah satu hal yang luar biasa, perhatian Tuhan dalam hidup kita tidak dikenal oleh semua angel, tidak dikenal oleh semua pimpinan, tidak dikenal oleh orang-orang yang hebat sekalipun, tapi Alkitab berkata misteri itu reveal dalam hidup kita, yaitu Christ in you. Mereka terheran-heran, saudara. Setan pun terheran-heran. Karena apa? Tidak pernah dikatakan, oh Christ in Michael angel, Christ dalam malaikat ini, Christ di dalam dewa ini. Tidak pernah dikatakan. Tetapi Alkitab berkata itu adalah satu misteri yang tersembunyi, tapi Tuhan reveal dan ada dalam hidup kita. Bukan buat the life kita hidup, bahwa Christ ada dalam hidup saudara. Malaikat pun terheran-heran, saudara. Ini rahasia. Tapi kita tidak banyak treasure dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan akan kekristenan. Tapi saya tidak melihat jauh di situ. The word of Christ. Saya ingin the word of Christ limpah dalam hidup saudara. Sudah akan siap untuk hadapi dunia ini dengan apapun. Christ is the power of God and Christ is the wisdom of God. Yang kedua yang kita lihat tadi dalam kisah pasal yang dalam kisah Rasul pasal yang ke 20 ayat yang ke-32. Coba sudah lihat. So now brethren, Paulus katakan, I command you to God and to the word of his grace. Revelation knowledge yang saya sudah bicara minggu yang lalu. Grace adalah revelation dari keberadaan Allah kita. Allah yang kaya, Allah yang mulia kemuliaannya. Through grace sebenarnya revelation, yaitu from time to time, yaitu pengenalan akan kebesaran Allah kita. Dari grace datang favor, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan the word of his grace. Jadi revelation. Dikatakan which is able, yang punya kemampuan to build, yang punya kemampuan untuk bangun hidup kita. Bangun secara fisikal, healthy and strong, yaitu the word of his grace. Alkitab berkata umatku binasa sebab lack of knowledge, revelation knowledge. The word of his grace adalah revelation knowledge. Nah ini yang kita perlu dalam gereja Tuhan. Bukan dunia dalam berita. Sudah dikasih menyatakan dia hebat, dia mampu. Tapi yang kita perlu the word of his grace. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena the word of his grace dikatakan which is able to build you, yang mampu untuk bangun kita secara spiritual, secara fisikal, secara financially. Maka itu the word of his grace sanggup untuk bangun hidup kita. Ini Alkitab is able to build you. Sudah healthy and strong. Alkitab berkata, Amsal saudara saya sudah katakan pasal yang keempat, dikatakan bahwa firman Tuhan adalah health, adalah medicine to all your flesh. Itu kesaksian daripada Bapak Michael dan pastor kita, bahwa health to all your flesh. The word of his grace, the word yang revelation datang dalam hidup kita. Saya tidak preach dunia dalam berita, saya preach revelation. Saya dapat dari mana? Sudah dari lutut ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan membuka kehadiran Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang saya preach, the word of his grace. Sudah, supaya bisa build hidup saudara secara rohani. Saudara build, saudara lihat Daud kecil melawan Goliat, dia tumbangkan Goliat. Secara tubuh, secara fisik, maka Goliat hebat, Goliat besar. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan secara spiritual, maka Daud giant. Sudah, sebab sehingga Goliat datang walaupun dia penuh dengan armor, dengan lengkap, sudah dikasih yang sangat menakutkan, mungkin seperti coronavirus yang membunuh sekian banyak. Tapi Daud stand, dia tidak takut, malah dia lari untuk menghadapi, karena dia tahu sudah dia giant secara spiritual. Dan the word of his grace bangun kita secara spiritual, sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana saudara mau dapat the word of Christ, the word of his grace, kalau saudara tidak datang ke rumah Tuhan? Sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan is able to build you up. Jadi sanggup untuk bangun secara financially.
The word of His grace. Bangun kita kuat. Karena begitu banyak orang collapse sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya kira ini ayat saya berbicara di waktu yang lalu. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dalam pasal yang kelima ayat yang ke-20. Di sini dikatakan the word. Mungkin saya tinggal sedikit di sini baru kita ada. Go stand in the temple and speak to the people the word of this life. Malaikat tidak katakan datang dan berbicara, ini pengalaman yang kamu alami, pengalaman yang luar biasa sudah. Rasul-rasul ditangkap, dipasuk dalam penjara. Tengah malam datang malaikat, sama dengan Petrus yang malaikat keluarkan dari penjara. Datang malaikat dan buka pintu penjara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian malaikat berkata, beritahu. Dia berkata, beritahu tentang saya. No. Beritahu tentang pengalamannya. Tapi dia berkata, go. Dikatakan. And speak to the people all the word of this life. Kata life ini adalah Zoe. Saudara. Yaitu eternal life. Tuhan punya life. Saudara, coba saudara lihat. Bukan dia katakan preach ini something. Tapi dia berkata the word of His life. Saudara dikasih oleh Tuhan. Coba saudara lihat. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. The word yang Tuhan berikan kepada kita. Ini life, ini bicara Tuhan punya life. Life manusia dalam bahasa Inggris karena suke. Kita punya life. Dalam darah ada nyawa dikatakan. Sudah, ada kita punya life. Suke. Sama dengan life yang ada pada binatang. Sudah. Tapi Tuhan punya life yaitu Zoe. Dalam bahasa asing dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ini life. Why He is God? Because this life. Kenapa Allah tidak bisa sakit? Because this life. Kenapa Allah itu kekal? Because this life. Zoe. Sudah, Tuhan punya life. Sudah. Why God is God? Because this life. Waktu Tuhan ciptakan ini universe dan semua ada life karena ini sumbernya. Sudah. Tanpa ini tidak ada semua yang jadi. Ini sumbernya, ini life. Karena kekekalan ada di dalam Allah. Karena ini life. Maka God create heaven and earth. Dan kemudian kita lihat ada life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Berbagai macam teori. Mau memungkiri tentang keberadaan Allah. Tapi sekarang sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka mulai temukan segala sesuatu. Bahwa benar Allah yang kekal itu ada. God eternal itu ada. Karena ini life. Zoe. Why God? Kenapa Tuhan tidak bisa mati? Karena ini life. Dan saudara bisa bayangkan Tuhan berkata preach the word of life. Dalam gereja Tuhan kalau kita tahu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu the word of life sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang biasa. Tuhan berikan kepada kita karena yang Tuhan berikan the word of life. Sebab itu begitu banyak orang sedang dengar firman Tuhan, dia sembuh dari sakit penyakit. Sudah dikasih kesaksian dari Ibu Jun. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, tahun depan maka Sarah akan mempunyai seorang anak walaupun dia mandul, kandungannya mati. Tapi ini word yang bring life. Ini word yang brought life, yang bawa life dalam kandungan daripada Sarah. Sebab itu saya bisa katakan, jika kandunganmu mati dalam nama Yesus, maka sekarang hidup. Karena ini word yang bawa kehidupan dalam kandungan daripada Sarah pada waktu itu. Karena Tuhan berkata the word of life sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berkhotbah waktu yang lalu, ketika saya meditate, datang ini revelation. Tuhan berkata, lemparkan jalamu sebelah kanan perahu. Pengalaman daripada Petrus, dia tidak temukan apa-apa. Pengalaman daripada Petrus, ikan tidak ada di tempat itu. Tapi sudah ketika Tuhan bicara, maka Alkitab berkata
ini the word of life, maka kehidupan ikan-ikan besar itu muncul pada saat itu. Dan dia datang melompat di jalan daripada Petrus. Karena ini word yang bring life, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan hal yang biasa, sudah datang dalam rumah Tuhan dan terima akan the word of God. Malaikat sendiri berkata, pergi beritakan the word of life. Sudah lihat, kita bacakan dalam 1 Yohanes. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Kita baca dalam bahasa Inggris pelan-pelan ya. That is what was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hand have handled concerning the word of life, the word of Zoe. Saudara, concerning the word of life. Ayat yang kedua, saudara. The life was manifest. And we have seen, mereka ada bersama dengan Yesus. Itu bukti, itu life. Yesus, dia datang life, bawa life. Saudara, Yesus datang, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya untuk selamatkan kita, tapi hal yang paling penting yang dia bawa, yaitu kehidupan. Karena kita ada dalam realm of death. Sudah, kita lihat. And declare to you that eternal life, eternal Zoe, which was with the Father. Ini hidup ini hanya dengan Bapa. And was manifest to us. Sekarang manifest to us. Dan ini yang malaikat katakan, sudah dikasih oleh preach the word of life. 1 Yohanes pasal yang kelima. Coba sudah lihat ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-11. And this is the testimony. God has given us eternal life, eternal soul. Tuhan punya life. Tuhan telah berikan kepada kita. Sudah bisa bayangkan, sudah dikasih oleh Tuhan. And this life is in His Son. Dalam Yesus, coba sudah ayatnya berikut. Ayat yang ke-12. He who has the Son has life. Coba lihat, orang yang tidak punya Yesus, sekaya apapun, sehebat apapun, dia bagaikan orang mati yang berjalan. Sudah dikasih. Dia tidak punya Tuhan, punya hidup. Nah, ini life ada pada Yesus. And who does not have the Son of God not have life. Wah, bayangkan sudah lihat ayat ke-13. This thing I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. You have eternal Zoe. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita masuk surga kita masuk surga, saudara, bukan nanti, tapi sekarang pun Alkitab berkata kerajaan kelangkaan kita sudah ada dalam surga. Karena apa? Itu eternal Zoe ada dalam hidup kita. God Himself hidup dalam hidup kita. Nah, ini sudah lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat yang kita dapat dalam rumah Tuhan, yaitu the word of life. Bawa kehidupan. Kan Petrus punya usaha, Petrus punya finansial, maka ini life, bawa life dalam kehidupan Petrus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata, Petrus berjalan di atas air. Sudah lihat power daripada the word of God. Jadi bukan biasa Tuhan berikan kepada kita. Taruh treasure dalam hidup kita. The word of life telah ada dalam hidup kita. Saudara rasa atau tidak telah ada dalam hidup kita. Saudara rasa atau tidak, saudara sudah diselamatkan, betul tidak kan? Bukan mudah-mudahan, bukan nanti, tapi saudara sudah diselamatkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara lihat bahwa ini the word of life. Kita dapat di mana? Banyak orang tidak preach the word of life. Tuhan berikan, Tuhan punya word untuk bawa kehidupan seorang bapa sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan sepanjang malam, kalau sudah membaca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, sepanjang malam dia jalan sudah dikasih oleh Tuhan. Dan datang bertemu dengan Yesus di Galilea. Kemudian ketika bertemu dengan Yesus, dia berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Datanglah Tuhan sebelum anakku mati. Karena anaknya sakit hampir mati. Kemudian Tuhan berkata, pergilah, anakmu hidup.
Dia pulang. Ketika dia pulang, tidak ada pegangan dalam hidupnya. Hanya perkataan Tuhan, pergilah Anda hidup. Dia pulang, dia percaya dan dia pergi. Setelah sampai sudah dekat rumahnya, hamba-hambanya datang. Berarti dia orang kaya, seorang pemimpin. Dan hamba-hambanya datang dan berkata, Tuhan, anakmu hidup. Dan dia katakan, kapan anakku hidup? Hamba-hambanya berkata, kemarin pukul 1 siang. Kemudian bapak ini berkata, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa pada jam yang sama kemarin Yesus katakan, pulang, anakmu hidup. Lihat, ya sepanjang malam dia belum lihat anaknya hidup. Dia dalam tekanan, sudah dikasih oleh Tuhan. Sepanjang malam dia berjalan. Tidak, yang menjadi pegangannya hanya the word of life. Pergilah anakmu hidup. Dan ketika dia sampai anaknya hidup, apa yang bawa kehidupan? Tuhan tidak kasih dia medicine. Tuhan tidak kasih minyak untuk pergi urapi dengan anaknya. Tuhan tidak kasih sakti. Hanya the word Tuhan berikan dalam hidupnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu dia pulang, anaknya hidup. Apa yang beri hidup? The word of life beri hidup. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, banyak knowledge yang kita temukan. Mungkin jika ini gejala cancer, ini gejala mulai timbul dalam hidup sudah. Tetapi sudah, Alkitab tidak salah. Jika kamu datang beribadah kepada Tuhan, rotimu diberkati, air diberkati, penyakit dilalukan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin diprediksi, mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, setan sudah plan untuk bunuh saudara dengan cancer. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika saudara, maka benih-benih itu mulai mati dalam hidup saudara. Kenapa? Karena the word of life saudara terima dalam hidup saudara. Jadi bukan gambar saudara. Setan sudah plan, sudah punya finansial hancur, sudah dimungkin 3 tahun yang akan datang. Saudara, karena sudah mulai lihat itu ekonomi, sudah mulai lihat hal-hal yang dapat menghancurkan, mulai makan dalam spirit saudara, dalam hati saudara, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah melihat juga tentang keamanan, tentang safety, tentang security. Sudah melihat, wow, ini dunia tidak aman lagi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu mulai makan hidup saudara. Sudah mulai dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Tetapi ketika saudara datang ke dalam rumah Tuhan, maka the word of life datang dalam hidup saudara. Sudah lihat 3 tahun yang setan plan untuk ekonomi sudah hancur, untuk rumah tangga sudah hancur, untuk apa kesehatan sudah hancur. Tapi 3 tahun kemudian dia sudah life sudah makin hidup. Why? Karena the word of life, yaitu Tuhan punya life, yaitu eternal life. Lihat, sebab itu malaikat berkata, pergi preach ini word. Saudara, kita preach Jesus, kita preach the word of life. Bukankah dalam spirit realm sudah lihat plan daripada principality dan setan itu? Dia punya nature adalah jahat untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi bayangkan saudara, jika the word of Christ, jika the word of His grace, jika the word of life itu penuh dalam hidup saudara, tidak ada yang bisa destroy hidup saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara akan penuh dengan confidence untuk hadapi segala sesuatu. Karena dikatakan preach, malaikat kata, ini bukan satu hal yang biasa. Apa pegangan saudara bisa hancur? Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau sudah punya the word of life, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Yang keempat kita lihat. Kenapa dikatakan gospel? Tadi dikatakan the word of His grace dan the word of life. Yang keempat kita lihat tentang gospel itu sudah dikasih oleh Tuhan. For I am not ashamed, Paulus katakan, of the gospel of Christ. Jadi gospel adalah good news. For it is the power of God to salvation. Sudah dikasih for anyone who believe. Jadi dikatakan bahwa ini gospel of Christ. Sudah gospel adalah good news. Dikatakan adalah Tuhan punya power. Good news itu banyak good news, saudara lihat, good news, bad news, good news. Tapi tidak ada power, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah ini saudara bisa bayangkan, itu gospel, Tuhan punya power. Saudara,
Nah, kalau saudara terima gospel, ini good news adalah Tuhan punya power. The gospel of Christ sudah dikasih oleh Tuhan. For it is the power of God. Jadi dengan kata lain sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita terima itu gospel, kita terima itu power, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak bisa preach kalau saya tidak mengalami power daripada gospel. Gospel, good news, bukan kuasa manusia. Kuasa setan saja orang cari untuk jadi kebal, untuk dapat kekayaan. Sudah dikasih untuk kuasa setan, macam-macam sudah. Mereka cari untuk mereka menghadapi dunia ini, mereka bisa kuat, mereka tidak bisa mati, ada perlindungan. Itu kuasa setan saja orang cari. Kuasa dunia, kuasa medication. Tapi Alkitab berkata ini good news, ini Tuhan punya power, sudah dikasih oleh Tuhan. Yang Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib. Siapa yang bisa mengangkat kita dari lumpur dosa? Siapa bisa? Sudah. Siapa yang dapat memutar, bawa kita balik perjalanan kita yang sedang menuju kepada neraka yang kekal, kepada lautan api yang menyalanya? Siapa yang bisa? Tidak ada kemampuan dalam dunia ini. Tapi good newsnya, kematian Tuhan telah bawa kita, saudara. Kematian Tuhan telah mengangkat, sudah dikasih oleh Tuhan. Seberat apapun, kita sudah nyanyikan tadi, sebesar apapun itu dosa yang menekan kita, di mana tidak ada yang dapat membuat kita bangun berdiri, karena kita ditekan oleh dosa sampai kita mati dalam kematian yang kekal. Tapi lihat Tuhan punya power, itu gospel punya power. Tuhan hanya katakan oleh kematian Yesus, maka dia telah selamatkan kita, maka dosanya dia telah taruh dalam dirinya, dosa kita telah ditaruh dalam dirinya, dia telah tanggung semua. Sudah, lihat, dan dia telah selamatkan kita. Jadi itu power daripada good news. Saudara dulunya sakit-sakitan, sekarang sudah sehat. Saudara dulunya miskin, tapi saudara kaya dalam Tuhan. Itu gospel, itu good news. Saudara. Dan Alkitab berkata ini adalah Tuhan punya power. Saudara. Itu gospel. Tuhan punya power. Banyak orang tidak bisa preach tentang power daripada gospel. Kenapa? Mereka tidak alami. Saya hanya baca saja akan firman Tuhan, saya dapat merasakan Tuhan punya power. Cuman baca akan firman Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu saya sementara nonton TV, ketika saya tengok begini di kamar belajar saya lihat itu Alkitab, seperti ada sesuatu yang tarik saya. Ada power di dalamnya yang tarik saya. Hati saya sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tidak sedikit saya merenungkan firman Tuhan, saya merasa bagaikan elektrik dalam badan ini. Saya merasa itu Tuhan punya power, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan, saya tidak bisa baca Alkitab tanpa saya merasakan Tuhan punya power. Saya ingin menaruh harga dalam hidup saudara, sebab Tuhan punya power. Saudara akan rasakan dan alami dalam hidup saudara, dalam diri saudara, di dalam finansial saudara, dalam seluruh hidup saudara. Ini saya mau taruh harga tentang Tuhan punya power. Begitu banyak orang khotbah tanpa ada itu power sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya tahu, saya khotbah maka ada power. Sebab itu saudara sakit, saudara sembuh dalam nama Yesus. Saudara gagal, saudara pulang dengan lemah, saudara akan pulang dengan kuat. Saudara, saya orang yang diberkati, saya more than conqueror. Kenapa? Karena itu power yang bekerja. Karena gospel adalah Tuhan punya power, adalah good news sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan, saya cuma angkat Alkitab, saya bisa menangis. Tuhan, terima kasih. Bagaimana kalau saya hidup tanpa ini Alkitab? Dan saya tidak akan preach tanpa Tuhan punya power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena power itu akan buat saudara prosper. Power itu akan buat saudara kuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Power itu akan buat saudara diberkati. Karena dikatakan gospel adalah Tuhan punya power untuk menyelamatkan. Di tengah situasi apapun, saya tidak takut. Saya boleh Tuhan terima kasih buat firman, good news. Orang berkata ini bahaya, buah si malakama. Tapi saya berkata, Tuhan terima kasih buat firman, perlindungan sempurna, penyertaan sempurna.
Tuhan, Engkau terlalu real dalam hidup saya. Karena ini gospel, Tuhan punya power. Dalam apapun, saudara, dikasih oleh Tuhan. Saya tidak panik, saya tidak takut untuk hadapi. Saudara. Apalagi cuma finansial. Saudara, saya tidak takut. Kenapa? Saya tahu ada power dalam gospel. Saudara. Oh, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan alami jika sudah baca itu Alkitab. Tuhan, terima kasih. Hanya air mata itu jatuh. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Seluruh saudara punya senses. Sudah comply terhadap Tuhan punya power. Bahwa benar dalam gospel ada power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hargakan dalam hidup saudara. Jadi kita lihat sekarang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada 4 hal yang kita lihat. Bahwa the word of life. Of this life dikatakan secara spesifik. Gospel of Christ adalah the power of God. The word of Christ adalah Tuhan punya wisdom dan Tuhan punya power. Dan the word of His grace sudah dikasih oleh Tuhan yang akan improve hidup saudara untuk hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Mana pegangan saudara? Mana sandaran saudara? Selama saudara pegang akan firman Tuhan, maka saudara dikasih oleh Tuhan akan bawa kehidupan dalam hidup saudara, bawa kekuatan dalam hidup saudara, akan bangun hidup saudara. Karena dia dikatakan dia adalah the word of grace, the word of His grace, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saya bangun malam-malam, banyak kali setan tekan hidup saya. Orang bilang naiknya sudah dikasih oleh Tuhan, bukan untuk saya. Baru 2 malam yang lalu, saya melihat muka orang-orang. Sudah, Tuhan kasih lihat. Dan iblis punya plan untuk destroy hidup mereka. Sudah, saya berdoa dalam nama Yesus, saya berdoa, saya tidak melihat kenyataan, saya tidak melihat kenyataan, saya bangun. Saya bilang ini setan terlalu powerful. Sudah, 2 malam yang lalu, saya bangun. Saya cuma ambil itu Alkitab, saya mulai baca. Saya baca itu Alkitab. Dan saya apply apa yang saya lihat itu. Dan muka-muka yang sama Tuhan angkat. Tuhan berkata, ini semua manipulasi daripada setan. Tapi ini keberadaan mereka. Ini keberadaan mereka. Mereka strong, mereka sehat. Bukan seperti yang engkau lihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat. The gospel is the power of God. Sehingga tidak membawa ketakutan dalam hidup saya. Tidak bawa. Kenapa? Karena the gospel sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak sedikit muka-muka yang saya lihat dari jemaat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya lihat problem daripada setan di hari-hari ini. Tapi bukankah kita berkata greater is He that is in you. No weapon formed against you shall prosper. Saudara adalah pemenang, kita sudah nyanyikan tadi. Kenapa? Karena the gospel, good news. Apa yang Tuhan sudah buat bagi saudara, itu di mata Tuhan. Itulah keberadaan saudara. You are chosen generation, a royal priesthood, His own special people. Dikatakan holy nation, saudara. Dikatakan you are king and priest. Dan itu di mata Tuhan, saudara. Itu yang sudah hadapi akan keadaan dunia ini di hari-hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan dengan manipulasi daripada setan. Oh lihat kalau saya lihat ekonomi saya begini. Tapi saudara-saudara bukan hanya begini. From glory to glory. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara tidak akan seperti itu lagi di hari esok. Bukankah dunia makin susah, sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat aja, sudah dikasih oleh Tuhan. Former presiden kita hampir mati kalau dibahas, sudah dikasih. Jadi berita dunia tidak ada yang aman dalam dunia ini. Betul tidak? Sebab itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu masa perjanjian lama sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita bukan dekat dengan Allah lagi, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan telah ada dalam hidup kita. Dan Tuhan kasih kita the word of Christ, the word of His grace, the word of life. Sudah kita lihat tidak ada di
Destruction dan gospel is the power of God. Bukankah saudara more powerful dengan powerful persenjataan yang ada di Timur Tengah yang sedang ditembak, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi saudara more powerful dengan semua itu. Betul tidak? Saudara, betul tidak? Itu tidak bisa destroy hidup saudara. Tidak bisa destroy financial saudara. Tidak bisa destroy ekonomi saudara. Karena Alkitab berkata, the word of His grace is able to build you up and deliver saudara punya inheritance. Apa yang kita punya inheritance? Berkat Abraham adalah milik kita. The word of His grace, revelation akan deliver itu. Nah, kalau saya mulai berbicara tentang berkat, saudara, Tuhan mulai berikan revelation. Karena revelation itu akan bawa kita pada kita punya inheritance. What belongs to you? Apa yang menjadi saudara punya milik saudara, yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, saudara, maka the word of His grace yang build kita dan deliver itu datang kita punya tangan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan satu pujian.